Baik, jadi perlu kita pahami dulu Bapak Ibu bahwa ada dua jenis peran dalam eh, penggunaan dashboard ASIC seperti itu, yaitu ada administrator dan kemudian yang kedua adalah pengguna. Pada tanggal 7 November 2024, kami juga sudah sempat mensosialisasikan materi ini, sehingga mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah menjadi administrator. Namun apabila ada yang masih belum, maka ini bisa menjadi refresh materi untuk Bapak Ibu sekalian. Administrator kita bisa lihat di bagian sebelah kiri, di sini disampaikan bahwa satu orang dari setiap institusi yang menjadi admin. Jadi perlu ada satu orang yang ditunjuk oleh kepala instansinya masing-masing. Nah, yang ditunjuk ini juga merupakan pegawai tetap di institusi tersebut. Misalkan di Puskesmas A berarti satu administrator. Kemudian di Dinas Kesehatan Kabupaten A itu berarti satu administrator. Dan merupakan orang yang ditunjuk dan mendapatkan surat penunjukannya dari kepala instansinya masing-masing. Kemudian perannya bagi administrator itu adalah menjadi penanggung jawab dalam pembuatan dan juga manajemen akun ASIC tingkat instansi masing-masing. Apabila dinas kesehatan, maka di dinas kesehatan, kabupaten kota, atau provinsi. Kemudian mengatur pengguna ASIC di tingkat dinkes atau faskesnya masing-masing. Kemudian apabila Bapak Ibu ada yang belum menjadi administrator, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di link pendaftaran yang sudah dicantumkan di sini, yaitu di link.kemkes.go.id /admin ASIC. Huruf A pada adminnya besar, dan ASIC-nya huruf besar semua ditambah huruf K kedua. Jadi admin ASIKK. Nah, di link tersebut Bapak Ibu bisa melihat nanti ada beberapa link ya. Jadi ini multi-link, ada link untuk pendaftaran, kemudian ada link juga untuk melihat status pendaftaran. Nanti kita akan sampaikan ke sana. Nah, ada peran kedua selain administrator Bapak Ibu, yaitu pengguna. Nah, pengguna ini bisa lebih dari satu orang di masing-masing institusi. Pengguna ini bisa jadi misalkan Bapak Ibu yang bertugas melaksanakan program. Bisa program penyakit tidak menular, program imunisasi, program KIA, dan seterusnya. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin mendapatkan tugas melaksanakan program CKG atau cek kesehatan gratis. Bapak Ibu yang akan melakukan pencatatan bisa menjadi pengguna. Nah, ini nanti mendaftarnya melalui administrator masing-masing. Nah, Bapak Ibu nanti yang sebagai pengguna dapat membuka analisa program layanannya masing-masing yang diberikan izin aksesnya oleh administrator. Jadi nanti administrator dapat menentukan akses yang Bapak Ibu dapatkan sebagai pengguna itu mencakup apa saja. Apakah semua layanan atau mungkin layanan CKG saja atau mungkin layanan ASIC lainnya saja. Kemudian Bapak Ibu caranya bisa mendaftarkan diri ke administrator masing-masing di tingkat dinkes atau tingkat faskesnya masing-masing dengan menginformasikan email dan juga nomor WhatsApp yang aktif. Seperti itu. Kemudian petugas kesehatan nanti yang akan menginput data layanan, ini yang perlu dipastikan Bapak Ibu apabila ada lebih dari satu orang yang ditugaskan untuk menginput data, maka Bapak Ibu bisa menjadi pengguna, karena pengguna ini bisa lebih dari satu. Bisa 5, 10, atau sesuai dengan kebutuhan dan penugasannya. Baik, bisa kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, apabila link yang tadi diklik, maka muncul ke bagian ini. link.kemkes.go.id /admin asik. Halaman ini yang akan terbuka. Ada tombol formulir pendaftaran dan juga ada tombol status pendaftaran. Apabila Bapak Ibu mau mengetahui siapa administrator di instansi saya, di puskesmas saya, atau di dinas kesehatan saya, maka Bapak Ibu bisa klik link tersebut. Kemudian buka tombol yang kedua, yaitu status pendaftaran administrator ASIC. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke link Google Sheet atau tabel online yang bisa Bapak Ibu akses secara publik. Nah, di sana Bapak Ibu bisa pada keyboard masing-masing menekan tombol Ctrl F atau Command F sesuai dengan jenis laptopnya atau komputernya. Ini tujuannya adalah untuk mencari nama instansi atau nama administrator yang ada di instansi Bapak Ibu masing-masing. Misalkan mencari nama puskesmasnya, Puskesmas Kemuning, seperti itu dicari. Nah, itu nanti ketemu siapa nama administratornya.
Kemudian Bapak Ibu bisa menghubungi orang tersebut. Yang kami tampilkan di sana hanya namanya, karena untuk kontaknya mungkin Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara internal. Kemudian langkah yang keempat, jika instansi Bapak Ibu belum memiliki administrator, maka Bapak Ibu bisa berkoordinasi secara internal siapakah yang ditunjuk menjadi admin dan dibuatkan surat penunjukannya oleh kepala instansinya, kemudian mendaftar melalui form pendaftaran yang ada di atas ini. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Kemudian ini adalah data terupdate terkait dengan administrator ASIK. Jadi ada sudah 37 provinsi yang sudah mempunyai admin ASIK. Ada satu yang belum di daerah timur ya. Kemudian untuk yang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini sudah 454, jadi sudah 88%. Kemudian Puskesmas ini sudah 71% yang memiliki akun administrator. Ada banyak juga sebetulnya Bapak Ibu yang sudah kami kirimkan link aktivasi melalui email. Namun mungkin Bapak Ibu belum sempat memeriksa emailnya masing-masing, email yang digunakan ketika pendaftaran. Kemudian link aktivasi di email tersebut mungkin sudah terlanjur kadaluarsa karena sudah lebih dari 7 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu perlu ketika mendaftar memantau secara berkala saja apakah sudah dikirimkan email aktivasinya atau belum. Kalau sudah, Bapak Ibu perlu aktifkan. Nanti caranya akan kami jelaskan. Kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini adalah alurnya untuk pendaftaran dan aktivasi administrator ASIK. Jadi kurang lebih dengan yang saya jelaskan tadi sudah cukup sama seperti itu. Namun ini mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mau mendapatkan ringkasannya, yang pertama mendaftarkan dulu di link tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu menunggu mendapatkan email dari Kemenkes berisi link aktivasi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu klik linknya dan kemudian login ke ASIK web tersebut menggunakan email yang didaftarkan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sebagai administrator bisa melengkapi data diri seperti NIK dan juga nama dan jabatan. Kemudian yang kelima, administrator bisa mendaftarkan akun-akun pengguna dalam instansinya masing-masing sesuai programnya masing-masing. Contoh tenaga kesehatan khusus untuk PTM atau untuk imunisasi atau khusus untuk CKG. Kemudian yang keenam, ini kami beri warna berbeda karena untuk pengguna. Jadi pengguna ini bisa mendapatkan aksesnya dengan melapor atau mendaftarkan diri ke administratornya masing-masing dengan memberikan informasi seperti yang tadi, yaitu nama, email, dan nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian login menggunakan email yang sudah didaftarkan tadi. Baik. Tadi adalah ringkasan alurnya, Bapak Ibu. Sekarang kita coba jabarkan satu persatu bagaimana langkah per langkahnya. Pertama, Bapak Ibu mungkin sudah bisa mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai administrator melalui form yang sudah ada. Kemudian langkah kedua, Bapak Ibu mendapatkan email dari Kemenkes atau dari Sehat Indonesiaku. Nah, di sini tampilan emailnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol buat akun. Nah, itu diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke web asiknya dan akan disambut selamat datang. Emailnya sudah tercantum di sana. Bapak Ibu bisa membuat kata sandi. Kata sandi ini ketentuannya agar terjaga privasi atau keamanan datanya, yaitu minimal 8 karakter, kombinasinya terdiri dari minimal satu huruf besar, satu huruf kecil, satu karakter khusus, dan satu angka. Minimalnya tersebut, tetapi tetap harus mengikuti kriteria 8 karakter. Kemudian bisa Bapak Ibu coba untuk login setelah muncul akun berhasil dibuat menggunakan email dan kata sandi yang barusan didaftarkan. Ya, selanjutnya ini Bapak Ibu bisa melengkapi data jabatan, instansi, dan nomor WhatsApp ketika Bapak Ibu sudah berhasil login. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu berhasil login atau masuk ke dalam web ASIK. Nah, kemudian apabila ada perubahan data, handphone, atau nomor WhatsApp, maka Bapak Ibu bisa klik tombol simpan. Namun kalau Bapak Ibu tidak ada perubahan apa-apa, bisa langsung menggunakan saja fitur yang ada,
Di sini di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai menu yang bisa diakses di web ASIK seperti itu. Untuk administrator akan mendapatkan akses ke semua layanan yang ada di ASIK, termasuk layanan yang sudah ada sebelumnya, yaitu klaster 2, klaster 3 berisi penginputan data imunisasi, KIA, PTM, dan nanti akan ada juga satu menu khusus terkait dengan CKG. Nah, sekarang Bapak Ibu administrator akan menambahkan akun pengguna. Bagaimana caranya? Caranya ini Bapak Ibu bisa lihat di menu yang sebelah kiri, daftar menu di situ ada kelola pengguna. Bapak Ibu bisa klik, kemudian muncul ada pilihan menu akun pengguna. Nah, diklik tombol akun pengguna, kemudian tampilannya seperti ini apabila masih kosong, belum ada pengguna sama sekali, kemudian Bapak Ibu klik tombol tambah pengguna. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu. Di gambar yang di tengah sebelah kiri ini, ada 4 langkah untuk menunjukkan Bapak Ibu sekarang sedang di tahap mana. Ada 4 langkah, yaitu informasi dasar, grup pengguna atau levelnya, kemudian peran yang akan diberikan kepada orang atau pengguna tersebut sebagai apa, kemudian langkah keempat selesai. Nah, di sini adalah contohnya langkah pertama, yaitu informasi dasar. Jadi Bapak Ibu sebagai administrator menerima dulu pendaftaran dari para penggunanya. Emailnya, email Bapak Ibu, email yang didaftarkan oleh petugas CKG misalkan. Emailnya dimasukkan ke sana, kemudian klik tombol cek yang ada di sebelah kanannya, apakah emailnya aktif atau bisa digunakan atau tidak. Kemudian lengkapi nomor WhatsApp-nya, kemudian NIK-nya 16 angka atau 16 digit, kemudian nama lengkap sesuai dengan KTP. Kalau sudah, maka tombol yang sebelah kanan simpan dan lanjutkan akan muncul berwarna hijau. Bisa kita klik tombolnya, kemudian kita langsung masuk ke langkah kedua. Ini kita di gambar yang sebelah kiri dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah pemilihan grup pengguna. Grup pengguna ini pada intinya hanya menentukan cakupan wilayah saja, apakah di level eh, kecamatan atau puskesmas atau provinsi atau kabupaten kota. Tentunya apabila Bapak Ibu sebagai administrator di puskesmas, maka Bapak Ibu tidak bisa memberikan akses untuk kabupaten kota, hanya bisa di puskesmas atau di levelnya masing-masing. Begitu juga untuk dinas kesehatan di kabupaten kota, Bapak Ibu bisa memberikan akses untuk level kabupaten kota atau di bawahnya, namun tidak bisa untuk akses provinsi. Nah, untuk provinsi bisa membantu kabupaten kota dan seterusnya. Setelah dipilih level grupnya, maka Bapak Ibu bisa memilih cakupan wilayahnya di provinsi apa, kabupaten mana, kemudian puskesmas dan kecamatannya. Kalau sudah dipilih sesuai dengan penugasan masing-masing, maka simpan dan lanjutkan. Ya, kita di gambar yang sebelah kiri dulu, Bapak Ibu. Di sini adalah pemilihan untuk peran pengguna dan izin aksesnya. Pilih perannya di sini ada 3, Bapak Ibu, yaitu eksekutif, koordinator program, dan tamu. Eksekutif di sini biasanya bisa diberikan untuk eh, misalkan kepala puskesmas atau kepala dinas kesehatan, atau dalam tingkat nasional misalkan menteri ataupun direktur. Namun untuk koordinator program bisa digunakan untuk Bapak Ibu semua yang bertugas menjadi penginput data ataupun koordinator program di instansi masing-masing. Misalkan Bapak Ibu sebagai koordinator program CKG atau tenaga input data untuk program ASIK PTM ataupun CKG dan seterusnya. Untuk tamu biasanya diberikan akses hanya bisa untuk melihat saja, tidak bisa edit, tidak bisa mendownload data yang privasi atau data yang detail, karena biasanya diberikan untuk misalkan bupati atau mungkin lembaga yang menjadi mitra dan seterusnya. Namun biasanya ini hanya diutamakan di level nasional, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu petugas puskesmas bisa menggunakan eh, koordinator program saja untuk petugas puskesmas. Eksekutif bisa digunakan untuk kepala puskesmas ataupun kepala dinas kesehatan. Kemudian apabila kita sudah memilih peran, maka kita akan memilih izin akses. Izin akses ini, kalau Bapak Ibu ingat tadi di sebelah kiri sekali itu ada daftar menu yang bisa diakses di website ASIK. Ada menu dashboard utama, data sasaran, klaster 2, ASIK PTM, eh, ibu hamil, dan seterusnya. Nah, ini adalah halaman yang Bapak Ibu administrator bisa
gunakan untuk menentukan pengguna akan diberikan akses apa saja. Contohnya di sini yang kami tampilkan ada beberapa pilihan. Nah, di sini contohnya untuk CKG ada 6 menu, ada 6 submenu, yaitu layanan, cari daftarkan individu, pelayanan, periksa status pelayanan, kemudian dashboard pendaftaran, dashboard pelayanan, dan dashboard kehadiran. Nah, 3 submenu yang pertama itu cari atau daftarkan individu, pelayanan, dan periksa status pelayanan. Ini bisa diberikan untuk petugas di puskesmas. Jadi ini akses menu CKG khusus puskesmas. Apabila nanti untuk akses dinas kesehatan, maka mungkin tidak bisa dipilih untuk diberikan. Nah, yang bisa diberikan untuk Dinkes maupun juga Puskesmas adalah 3 yang di bawah. Dashboard pendaftaran, dashboard layanan, dan juga dashboard untuk kehadirannya itu sendiri. Nah, setelah Bapak Ibu pilih, maka klik tombol yang di sebelah kanannya, tadi ada tombol simpan. Sudah selesai, maka Bapak Ibu periksa kembali data yang sudah di-input. Namanya, NIK, email, level aksesnya, grup pengguna, kemudian perannya sebagai apa, dan izin aksesnya layanan apa saja. Klik selesai dan simpan. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali ke halaman akun pengguna tadi. Di pojok kanan atas ada notifikasi berwarna hijau akun berhasil ditambahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat daftar tabel berikut. Ini adalah daftar pengguna yang sudah diberikan akses. Apakah sudah statusnya sudah aktif atau baru sampai sudah diundang, namun pengguna tersebut belum mengaktifasi, atau sudah kadaluarsa, atau mungkin juga sudah tidak aktifkan, sudah dinonaktifkan. Itu ada semua keterangannya. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur cari nama pengguna untuk bisa memeriksa pengguna yang kemarin saya daftarkan apakah sudah menerima undangan dan sudah mengaktifkan atau belum. Seperti itu. Bapak Ibu bisa klik cari nama pengguna, kemudian di klik enter seperti itu. Kemudian ada tombol filter juga apabila Bapak Ibu mau melihat data yang sudah diundang saja, bisa Bapak Ibu klik tombol filter, nanti bisa dipilih saya mau lihat yang sudah diundang. Nah, itu bisa dipilih. Kemudian kalau mau menambahkan pengguna baru, sekarang tombolnya karena sudah ada isinya, jadi tombolnya pindah ke sini, sebelah kanan. Baik, kita lanjut. Ya, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sebagai administrator mau mengedit atau mengubah akun pengguna, Bapak Ibu ke halaman yang tadi, akun pengguna, kemudian pilih salah satu nama yang mau dilakukan pengeditan. Klik misalkan di situ, kemudian kita akan ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah tampilan untuk mengedit atau mengubah pengguna. Yang bisa diubah, misalkan ubah informasi data dasar atau identitas, namun ini tidak bisa semua ya. Yang bisa diubah adalah kalau tidak salah nomor WhatsApp dan juga eh, nomor WhatsApp dan email, tapi nanti Bapak Ibu bisa periksa lagi apakah emailnya itu sebetulnya sudah pakem gitu ya, jadi tidak bisa diganti-ganti. Jadi memang lebih baik Bapak Ibu pastikan dari awal apakah yang digunakan itu email dan nomor WhatsApp-nya aktif atau tidak. Kemudian grup pengguna ini bisa Bapak Ibu ubah juga informasinya. Nah, ini bisa mengubah aksesnya, misalkan grupnya jadi puskesmas atau eh, mau mendaftarkan untuk level lain. Kemudian atur ulang kata sandi. Ada beberapa pengguna yang sudah mendaftar atau diberikan undangan oleh administrator masing-masing, namun kemudian belum segera membuka akunnya sehingga jadi kadaluarsa. Nah, Bapak Ibu bisa menemukan solusinya di sini. Ada kirimkan link untuk eh, atur ulang kata sandi atau kirimkan link aktivasi seperti itu. Jadi eh, link ini bisa berubah sesuai dengan statusnya. Kalau misalkan statusnya sudah diundang tapi belum aktif, maka tombolnya yang muncul adalah kirimkan ulang link aktivasi. Tapi kalau sudah aktif, namun mungkin lupa kata sandinya atau password untuk masuk, maka tampilannya adalah kirimkan link untuk atur ulang kata sandi. Nanti akan masuk ke email, nanti pengguna bisa membuka emailnya agar bisa masuk. Kemudian di bawah itu adalah pilihan peran dan juga izin akses yang sudah diberikan layanannya apa saja.
Kalau mau ditambahkan atau dikurangi atau diubah, ini bisa dilakukan di sini. Kemudian setelah itu klik tombol simpan. Namun kalau misalkan ada juga pengguna yang mungkin sudah tidak bertugas lagi atau mungkin sudah pindah tugas, maka di sebelah kiri bawah ada tombol hapus pengguna. Ini penting juga Bapak Ibu untuk selalu mengupdate apabila ada memang petugas yang sudah tidak bertugas lagi supaya keamanan datanya tetap terjaga.